Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di asastudio.org. Di sini kita akan mengenal 3ds Max. Tampilan 3ds Max adalah seperti ini. Di sini ada file di mana bisa mengambil data-data yang kita punya, save as, import, export. Lalu di sini edit, bagaimana kita bisa membuat garis, membuat tulisan, membuat komponen yang kita butuhkan. Di sini ada beberapa tool tambahan, bagaimana membuat mirror, alignment, dan masih banyak lagi. Di sini group, kita bisa manajemen beberapa data yang kita miliki. Lalu di sini view, bagaimana kita mengatur dari preview kita di 3ds Max. Di sini kita bisa mengaktifkan, jika Anda lihat saat saya mengaktifkan left, nah di sini aktif. Sama seperti kita mengklik salah satu dari keempatnya. Di sini ada 4 preview, top, front, perspective, dan left. Lalu kita create, di sini ada standard primitive, extension. Ini adalah komponen-komponen yang bisa dibuat di 3ds Max. Modifier, di sini adalah efek. Bagaimana komponen yang sudah kita buat, jika ditambahkan dengan modifier, dia akan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Reaktor adalah mesin analis yang diciptakan oleh 3ds Max untuk membuat animasi secara otomatis. Jadi kita hanya perlu memberikan angka sehingga nanti komponen itu bisa digerakkan. Animation. Di sini ada beberapa fasilitas. Bone tool adalah bagaimana kita membuat tulang-tulang dan nantinya bisa digerakkan. Graphic editor, di sini kita bisa menggerakkan animasi dengan grafik. Rendering, kita bisa merender dengan JPEG atau mungkin AVI atau yang lainnya. Customize, ini soal layout pada 3ds Max. Dan standarnya seperti ini. Kita bisa mengatur scene unduhnya, di sini default 20 dan max script. Di sini kita bisa menggunakan script tutorial di help. Dan cara mengaktifkannya mudah. Di sini ada standard primitive dan di sini ada icon-icon yang sudah dikeluarkan oleh 3ds Max. Tergantung customize kita di sini. Jika saya mau membuat kotak, saya hanya mengklikkan box dan saya lari ke top. Klik and drag, lalu lepaskan dan tarik ke atas. Maka kita langsung bisa membuat kotak 3 dimensi. Di sini ada slider, ini tentang animasi yang akan kita buat nanti. Di sini juga ada tool, di mana ini bisa digerakkan. Akan kita dapatkan 3 anak panah, X, Y, dan Z. Seperti ini. Dan di sini ada tombol rotasi, bagaimana kita bisa memutar barang-barang kita. Di sini ada scale, kita bisa membuatnya lebih besar atau lebih kecil. Dan di sini kita ada view, itu. Di sini ada snap dan di sini ada combine untuk bisa menglink. Jadi kita bisa mengaktifkan komponen ini ikut dengan ini, seperti itu. Oke, sekian pengenalan terhadap 3ds Max dan kita berjumpa lagi dengan tutorial materi pertama. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di asastudio.org. Pada materi pertama ini kita mau mencoba lebih mengenal dari standar primitif. Jadi 3ds Max sudah menyiapkan beberapa objek yang berada di area ini. Di area geometri. Di sini ada standar primitif, extend, compound, object, particle, system, dan masih banyak lagi. Kita di sini mau mengenal standar primitif. Secara dasar standar primitif ada sekitar 10 objek yang bisa kita ciptakan di 3ds Max. Box, bagaimana kita bisa membuat kotak dengan mudah dengan klik and drag lalu dilepaskan dan ditarik ke atas lalu kita klik lagi. Seperti itu. Dengan move tool kita bisa menggerakkan ke kiri atau ke atas. Dengan scale kita bisa memperkecil atau memperbesar. Kita lanjutkan dengan sphere. Sama dengan tadi, klik and drag, lalu lepaskan. Cara pembuatannya seperti itu. Sphere adalah bola, silinder, sama, klik and drag, lalu lepaskan dan tarik ke atas atau ke bawah. Jika ke atas,
panjangnya akan ke atas, sedangkan ke bawah panjangnya akan ke bawah. Lalu klik lagi untuk menyelesaikan perintah. Setelah itu torus. Torus adalah seperti ini, donat. Klik, lalu kita gerakkan lagi kursor, dia akan membesarkan radius atau mengecilkan radius. Lalu klik lagi. Setelah itu teapot. Di sini kalau bahasa Jawanya ceret, tempat air minum. Oke, saya mengatur. Sini silinder berada di sini. Lalu di sini ada lagi con. Kita klik, lalu di drag, jangan sampai dilepaskan. Setelah itu lepaskan, baru ke atas atau ke bawah. Kalau membuat kerucut kita ke atas. Lalu setelah itu klik lagi dan tarik untuk membentuk ujung. Setelah selesai, klik lagi satu kali. Con adalah bentuk kerucut. Kita lanjutkan untuk cara pembuatan. Geosphere hampir sama dengan sphere, tapi di sini lebih difungsikan untuk efek nanti. Saya tata ulang. Saya letakkan di sini. Sekarang tuk, klik dan drag, lalu kita membentuk tebal. Setelah itu klik lagi dan kita membentuk ke atas atau ke bawah. Kasus ini saya mau memberikan ke bawah. Lalu klik lagi. Oke, seperti itu. Lalu di sini ada piramid. Klik satu kali, tarik untuk membentuk panjang kali lebar. Setelah itu lepaskan dan tarik lagi untuk membentuk tinggi. Kalau ke atas berarti tinggi, kalau ke bawah dia akan menuju ke bawah. Kita klik lagi untuk menyelesaikan perintah. Lalu di sini ada plane. Plane adalah seperti lembaran kertas. Jadi di sini seperti ini jadinya. Plane bisa kita fungsikan untuk membuat lantai, lalu kita pindahkan ke area tertentu. Jadi di 3ds Max, di standar primitif, kita bisa membuat beberapa macam objek. Dan nanti di compound object kita bisa memodifikasi dengan mudah objek-objek yang sudah kita buat di standar primitif. Sekian tutorial materi 2. Kita berjumpa dalam materi 3. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan Abem di materi 3 di accesstudio.org. Di materi 3 ini kita akan membuat dan memodifikasi beberapa objek dengan compound object. Di sini saya masukkan ke compound object. Di sini ada seperti ini fasilitasnya di compound object. Oke, saya mau membuat standar primitif dulu. Di sini saya memberikan box di area sini. Saya memberi box. Lalu Anda bisa mengaktifkan zoom, lalu di drag untuk memperkecil area, dan bisa diaktifkan pan view untuk meletakkan seperti ini. Lalu saya membuat sphere seperti ini. Lalu saya memakai move tool untuk mengatur benda ini. Saya taruh di tengah-tengah kotak. Oke, seperti itu. Setelah terbentuk seperti ini, saya ke compound object. Yang sebelumnya kotak saya aktifkan dulu, dan saya aktifkan boolean. Di boolean ada parameter lagi, pick operand B. Di sini kita bisa move, instant, copy, dan masih banyak lagi. Dan di sini kita biarkan dulu default. Dan saya akan mengaktifkan pick operand B. Saya aktifkan, lalu saya pilih sphere. Coba perhatikan apa yang terjadi di sini. Otomatis sphere akan memotong dari kotak yang sebelumnya telah kita buat. Oke, saya mau membuat lagi standar primitif silinder. Dan saya buat di sebelah sini. Dan saya tarik ke atas. Seperti itu. Saya klik. Lalu dengan move tool saya mau memindah di sini. Dan Anda bisa mengcopy dengan menekan shift pada keyboard Anda. Lalu klik
pada area sini dan ditarik ke kiri. Di sini saat kita menekan shift, kita pindahkan objek, akan ditanyakan seperti ini. Ada copy, instant, dan reference. Kita aktifkan di copy, tekan OK. Lalu kita tekan shift lagi, dan kita pindah silinder, kita taruh di sebelah sini. Kita lepaskan lagi, tekan OK lagi. Satu kali lagi, tekan shift, pindahkan, taruh ke sebelah kanan. Lepaskan, dan tekan OK. Saya akan kembali ke compound object. Di sini saya mau mengaktifkan kotak yang sebelumnya saya buat. Lalu saya masuk ke boolean. Dan di sini saya mau memberikan big operand B. Dan saya klikkan silinder. Oke, kita matikan boolean untuk sementara waktu. Lalu kita aktifkan boolean lagi. Dan big operand B, kita pilih silinder yang kedua. Kita matikan boolean dengan mengklik salah satu dari tombol yang ada. Kita aktifkan boolean lagi dan big operand B, pilih silinder yang ketiga. Lalu kita matikan boolean lagi. Kita aktifkan boolean lagi dan big operand B, kita aktifkan silinder yang terakhir. Otomatis saya sudah mempunyai kotak yang termodifikasi semacam ini hanya dengan menggunakan satu fasilitas yang bernama compound object boolean. Oke, sekian tutorial untuk modifikasi objek dan kita berjumpa dalam tutorial berikutnya. Salam. Berjumpa lagi dengan saya Abem di asastudio.org. Pada materi 4 ini kita mau mengenal shape. Di sebelah geometri ada shape. Saat kita buka shape, otomatis di sini ada splines, knobs, curve, dan extend spline. Oke, kita ke spline. Di sini ada line. Apa line? Kita bisa mengaktifkan garis-garis yang kita inginkan di sebelah ini. Dan setelah bertemu di satu titik awal, maka akan muncul window semacam ini dan kita tekan saja yes. Kita bisa memindahkan seperti pada materi sebelumnya dengan move tool, atau memutar, atau memperkecil atau memperbesar. Kita lanjutkan circle. Kita bisa membuat bentuk lingkaran seperti ini. Kita bisa memindahkan juga. Kalau kita mau memindahkan ke sumbu X, kita bisa menekan ini. Otomatis dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri saja. Kalau Y, kita tekan sumbu yang sebelah sini. Otomatis dia akan, kalau kita aktifkan di tengah, sampai ada warna kuning di tengah, kita bisa merubah ke semua arah. Oke, kita lanjutkan di art. Di sini kita bisa memberikan 2 titik, lalu kita pindahkan kursor ke atas atau ke bawah. Kalau sudah selesai, kita tekan klik. Oke, setelah itu icon. Di sini kita klik 1, lalu kita drag. Otomatis dia akan membentuk segi 6. Di tag. Saat kita membuat tag, di sini langsung muncul tombol-tombol semacam ini. Kita harus memberikan nama dulu, memberikan huruf dulu. Mungkin asastudio.org. Lalu saya aktifkan di area yang saya inginkan. Saya mau membuat tulisan ini di front. Jadi saya masuk ke front dan saya klik 1 kali. Maka akan sudah muncul seperti itu. Saya sudah menciptakan 1 tulisan dengan 3ds Max. Oke, seperti itu. Saya atur tempatnya. Seperti itu. Lalu saya mundurkan ke belakang di top view. Lalu saya atur. Saya tempatkan seperti ini, lalu saya putar. Oke, semacam ini. Selanjutnya, di sini ada rectangle. Kita bisa membuat kotak dengan rectangle. Lalu di ellipse, kita bisa membuat ellipse donut. Di sini kita bisa membentuk 2 lingkaran, star, bintang. Seperti ini. Kalau kita tekan lagi, dia akan berubah seperti itu. Helix.
Oke, seperti itu. Kita klik lagi untuk menyelesaikan perintah. Dan di sini ada section. Kita bisa membuatnya seperti itu. Sekian untuk spline, dan kita bisa memodifikasi shape yang sudah kita buat dengan beberapa modifier yang akan kita ketahui di materi berikutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan Abem di sini di asastudio.org. Pada materi kali ini kita mau mengenal beberapa modifier yang disiapkan oleh 3ds Max. Oke, di sini saya mau membuat shape. Di sini saya mengaktifkan line. Anda bisa mengklik satu kali, lalu Anda ke bawah dan tekan dan tarik, dia akan lengkung seperti ini. Kalau Anda cuma mengklik, dia akan siku, membentuk sudut. Setelah itu Anda menuju ke bawah dan Anda klik lagi, lalu tahan dan tarik lagi ke bawah, lalu klik lagi satu kali, tahan lagi, lalu diarahkan ke kanan, lalu klik lagi dan ke kiri, klik lagi. Untuk menyelesaikan perintah, Anda hanya perlu menekan mouse Anda yang sebelah kanan. Seperti itu. Kita mempunyai garis semacam ini. Sekarang, kita masuk ke modifier. Modify. Di sini akan ada semacam ini. Jika Anda mengaktifkan ini, otomatis akan ada beberapa vertex yang kita bisa aktifkan, dan kita bisa mengedit lengkungan-lengkungan yang tadi sudah kita buat. Untuk memperbesar area, kita perlu mengaktifkan zoom tool dan kita bisa mengedit dengan modifier yang ada di sini. Sedangkan ini segmen seperti ini, kita bisa merubah. Sini ada dua tool. Oke, seperti ini. Sini kita bisa merubah juga, mungkin ke atas atau ke bawah. Oke, kita buat lebih tipis. Dan di sini kita juga bisa lebih menghalus. Mungkin oke, seperti itu. Di sini kita matikan dulu, lalu kita mau mencoba modifier list. Iya. Di sini ada banyak fasilitas bagaimana kita bisa merubah semua komponen yang sudah kita gunakan tadi. Di sini ada mesh select, patch, spline select, dan begitu masih banyak lagi. Dan di sini saya mau mencoba memberikan beberapa modifier, dan yang lain silakan Anda coba sendiri satu-satu. Di sini saya mau mengaktifkan latte. Saat saya mengaktifkan latte, otomatis garis yang tadi saya buat ditambahkan beberapa garis lagi dan membentuk seperti ini. Di parameter pada latte, di sini ada degrees 360. Kalau saya isikan cuma 180, otomatis dia akan separuh. Kalau kita lihat di area ini, maka dia akan, oke, saya pindah dulu ke tengah. Saat kita mengaktifkan latte dan kita beri cuma 180, maka yang tercipta akan separuh seperti ini. Dan di sini segmen bisa kita perbanyak. Dengan catatan komputer kita akan menjadi lebih berat. Kita kembalikan ke 360. Oke, dia akan seperti ini, sempurna. Lalu di bawah ini ada direction. Jika kita aktifkan X, dia akan memberikan pusat di X. Di Y seperti ini, dan di Z akan menjadi seperti itu. Pada kasus ini saya mau mengaktifkan di Y. Lalu di bawahnya ada align. Di sini kita bisa memberikan center. Jadi bertemunya titik tadi dianggap jadi gambarnya seperti ini, bertemu di titik tengah. Kalau mark, otomatis dia akan diperhitungkan untuk membuat latte-nya itu berada di titik paling luar. Saya di sini mau mengaktifkan minimum. Otomatis gambar saya akan berubah seperti ini. Saya mempunyai gelas. Oke, dia akan lubang seperti itu. Di sini saya mau menzoom lagi area ini. Anda bisa mengaktifkan ini zoom extended. Otomatis semua langsung disesuaikan dengan kotak yang ada. Lalu di sini saya mau mengenalkan satu lagi mirror. Kita aktifkan mirror. Di sini belum ada perubahan karena kita belum merubah parameter yang ada. Di mirror ada beberapa parameter semacam ini. Di sini kalau kita mengaktifkan copy,
Otomatis dia akan menjadi 2 buah semacam ini, dan di offset saat saya tambahkan nilainya. Anda bisa menambahkan dengan menekan area ini lalu di drag ke kanan, ke atas atau ke bawah. Seperti itu. Otomatis saya sudah mempunyai 2 gelas di sini. Kita bisa merubahnya dengan cara seperti tadi. Mungkin kita aktifkan di area ini, kita tekan shift, tarik lagi. Di sini kita sudah mempunyai 4 gelas. Setelah ada pernyataan semacam ini, tekan OK. Sekian pengenalan tentang modifier, dan kita akan kembali ke tutorial berikutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial Sains gratis asastudio.org. Pada kesempatan kali ini kita mau mempelajari tentang lighting. Bagaimana kita bisa memberi pencahayaan pada objek-objek yang sudah kita buat di 3ds Max. Oke, kita mulai saja dengan membuat project baru. Kita bisa masuk ke file, new. Oke, new all di sini. Tekan OK. Lalu sekarang untuk pertama kali saya mau membuat plane. Kita taruh di daerah top viewport. Lalu di sini segmen kita berikan 1 saja. Lalu saya mau membuat lagi box. Di sini saya memberikan kotak. Oke, seperti itu. Dan kotak ini saya mau memberi band, modifier band. Sebelumnya kotak saya mau memberikan segmen di. Oke, seperti ini. Saya kembali ke band. Dan saya aktifkan gizmo dan saya rubah. Oke, seperti itu. Kita atur, matikan gizmo, dan kita turunkan objek. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya mau membuat lagi sphere. Saya aktifkan di sekitar sini. Saya naikkan posisinya ke atas plane. Lalu saya buat lagi. Oke, di sini teapot. Saya membuat teapot. Lalu saya atur penempatannya mungkin oke di sini, dan saya putar di sebelah sini. Kalau kita render bagian ini, maka akan menjadi seperti ini. Sekarang saya mau memberikan lighting. Saya aktifkan omni. Saya memberikan omni di sini, dan sekarang di area perspektif kita render. Hasilnya akan seperti ini karena satu lighting sudah aktif dan berada di sebelah kiri, maka terjadi sebuah bayangan di sebelah kanan benda. Oke, sekarang kita mau menambahkan sebuah parameter. Di sini ada general parameter, dan di sini on, ada omni, di sini ada directional spot, dan di sini di bawahnya ada shadow. Saya aktifkan shadow. Setelah saya aktifkan shadow, saya render lagi. Otomatis kita sudah mempunyai benda yang memiliki bayangan semacam ini. Oke, saya masuk ke bagian bawahnya. Di sini ada intensity. Di sini kita bisa mengatur cahaya itu warnanya apa. Mungkin kita bisa masuk ke daerah sini, kita berikan mungkin semacam ini. Oke, kita coba. Kita mempunyai cahaya kuning. Kita rubah lagi sekitar segini. Kita render lagi. Oke, seperti itu. Lalu di sini kita masuk ke bawah. Di sini ada shadow parameter, density. Jika kita kecilkan, otomatis bayangan akan menjadi tipis. Oke, kita naikkan mungkin sekitar 60, 0,6. Di sini kita render lagi, maka akan seperti ini. Dan saat kita ke bawah, di sini ada bias, ada size, bagaimana kita bisa mengatur dari bayangan. Oke, saya render dulu di sebelah sini.
lalu saya tambahkan sample range. Di sini saya berikan mungkin 26. Saya render lagi. Kita sudah mempunyai bayangan semacam ini, halus. Kita lanjutkan. Di bawah sini ada atmosphere effect, kita bisa memberikan efek. Dan di sini metal ray indirection illumination. Tapi biasanya saat kita mengaktifkan ini, komputer kita akan terlalu kebingungan karena dia berat. Lain kali saja kita coba. Sekarang kita kembali ke light lagi. Di sini ada tadi omni. Sekarang kita mau mengaktifkan target spot. Bagaimana target spot? Kita bisa mengaktifkan target spot mungkin di front viewport. Kita klik, drag, dan kita arahkan ke objek yang kita inginkan. Oke, mungkin seperti itu di daerah perspektif. Oke, kita punya semacam ini. Lalu kita masuk lagi ke modify dan kita aktifkan. Di sini ada shadow. Kita aktifkan shadownya. Oke, kita mempunyai shadow dari lighting yang baru saja kita masukkan. Lalu intensity-nya saya mau merubah menjadi biru. Saya render lagi. Oke, kita mempunyai semacam itu. Di sini ada penambahan kontras. Jika kita mau menambahkan kontras, maka pencahayaan akan menjadi seperti itu, menjadi semakin jelas. Saya turunkan menjadi mungkin 10. Lalu di sini ada shadow parameter, saya kurangi lagi, dan saya di shadow map. Oke, saya tambahkan menjadi 30. Oke, seperti itu. Oke, kita masuk di area fall off. Kita aktifkan fall off. Lalu kita di hotspot kita turunkan. Sekarang kita sudah mempunyai seperti ini. Oke, kita turunkan lagi dan di intensity kita turunkan. Oke, kita punya semacam ini. Dan jika di plane kita memberikan satu material, mungkin di plane saya buka material atau Anda bisa membuka di sini. Dan di sini di bagian map saya mau memberikan satu yang namanya reflection. Dan di sini saya mau memberikan refresh. Oke, saya kembalikan dan saya turunkan menjadi mungkin 15. Dan kita rubah materialnya di diffuse. Kita rubah warnanya mungkin ke sini. Dan di sini kita bisa merubah saat dia menerima cahaya seperti apa. Oke, setelah itu saya aktifkan show map in viewport dan assign material to selection. Otomatis saya sudah mempunyai material seperti ini. Oke, sekarang lantai menjadi sesuatu yang mengkilat. Oke, saya masuk di map lagi dan saya tambahkan reflection menjadi mungkin 38. Saya render lagi. Oke, kita sudah mempunyai gambar semacam ini. Oke, sekian tutorial tentang lighting. Anda bisa mencoba satu persatu dari parameter dari light yang ada. Anda coba menghafal satu-satu sehingga ngerti maksud dari semua parameter yang ada di lighting. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis accesstudio.org. Kesempatan kali ini kita mau mempelajari tentang material. Bagaimana kita memberikan material kepada bahan. Oke, di sini saya membuat box. Kita klik kanan untuk menyelesaikan perintah box. Dan sekarang saya masuk ke bagian di sini. Di paling kanan ada lingkaran-lingkaran material editor. Kita aktifkan material editor. Lalu kita memilih salah satu dari beberapa bagian kosong material editor yang kosong.
Dan di bawah, di bagian diffuse, kita aktifkan dan kita pilih warna yang kita suka. Oke, mungkin biru. Kalau sudah, tutup. Otomatis biru sudah masuk di bagian diffuse color. Jika pada area ini, di sini harus terpilih box. Di sini dipastikan bahwa box 1 terpilih. Setelah itu Anda aktifkan show map in viewport. Lalu Anda klik assign material to selection. Otomatis box kita sudah berwarna biru seperti ini. Dan jika kita render, hasilnya akan seperti ini. Lalu di sini ada glow specular color, saya naikkan. Saya mau menambahkan satu lighting. Oke, saya pakai Omni. Kita bisa memberikan lighting intensity. Kita render lagi di area perspektif. Oke, seperti itu. Saya mau merubahnya dan saya aktifkan perspektif lagi, lalu merender lagi. Jika saya turunkan lighting, kita akan mempunyai semacam itu. Saya pindah lagi ke sebelah sini dan saya taruh atas, lalu saya render lagi di area perspektif. Oke, kita punya seperti ini. Lalu di bagian sini ada opacity. Jika opacity saya nolkan, dia akan menghilang. Dan jika color saya aktifkan, saya render lagi. Saya pilih seperti ini. Dia akan seperti itu, berubah menjadi kuning. Coba opacity saya turunkan, maka dia akan bercampur dari biru dengan kuning. Dan di sini jika saya aktifkan banyak, kita akan mempunyai pewarnaan seperti itu. Anda bisa mencoba satu demi satu di sini, dan akhirnya nanti Anda akan memahami parameter yang berada di area material ini. Kita lanjutkan di bagian di sini. Ada extended parameter, dan di sini ada super sampling, use global setting, dan yang terpenting di sini ada map. Apa itu map? Kita bisa menambahkan reflection, bump, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam kasus ini saya mau menambahkan satu material lagi, yaitu speed. Oke, seperti itu. Saya taruh ke bawah, mendekati box, dan saya taruh di sebelah sini. Oke. Lalu saya memberikan di reflection di bagian non, saya aktifkan dan saya pilih ray trace. Oke. Lalu saya kembalikan dan saya turunkan supaya kalkulasi komputer tidak terlalu susah, dan saya render. Apa yang terjadi? Di sini ada bayangan dari bola. Dan jika kita pindah lagi, mungkin ke area sini, dan kita render lagi di area perspektif, mengaktifkan bahwa benda itu seperti cermin, mengkilat, karena bayangan benda-benda lain bisa masuk ke sini. Lalu di bagian yang lain, mungkin saya memberikan satu lagi. Saya menambahkan Taurus mungkin.
dan saya aktifkan di atas kotak. Oke, mungkin seperti itu. Lalu di bagian perspektif saya render lagi. Kita mempunyai semacam ini. Lalu sekarang di material, di sini ada refraction. Saya aktifkan refraction. Saya coba ke smoke. Dan di sini ada semacam ini. Sekarang saya coba merender lagi. Maka smoke akan menjadi satu di bagian kotak. Dan saya kembali, saya turunkan parameternya supaya smoke-nya asap menjadi transparan. Oke, seperti itu, mungkin kurang. Oke. Kita mempunyai kotak yang mengkilap dengan warna semacam ini. Dan di sini saya mau memberikan bump. Oke, saya aktifkan bump. Dan saya mau memberikan mungkin checker. Dan saya tekan oke. Lalu di bagian tiling, saya mau memberikan nilai mungkin 6. Dan di sini juga 6. Saya punya semacam ini. Dan jika saya kembalikan dan saya render di bagian perspektif, kita punya semacam ini. Dan jika bump saya naikkan nilainya, jika kita ingin melihat detailnya, kita bisa klik 2 kali, maka dia akan menjadi besar seperti ini. Saya mau masuk ke material lagi, saya rubah. Oke, semacam itu, mungkin 20. Dan saya kembali, saya mungkin aktifkan 100 saja, 120. Dan render. Saya mempunyai area dengan box seperti itu, dan area itu mengkilat sehingga barang-barang yang ada di sampingnya nampak di daerah box ini. Lalu di sini saya mau memberikan glossiness. Coba di glossiness saya memberikan mesh. Dan di map saya memberikan mungkin semacam ini. Saya tekan OK. Dan saya atur tailingnya. Dan saya memberikan mesh lagi, fall off. Saya balikkan. Saya kembalikan. Dan di sini saya memberikan seperti ini. Di sini ada titik-titik yang semacam ini. Oke, saya kembalikan dan saya mau memberikan nilai yang lumayan besar. Oke, mungkin semacam itu. Lalu saya render lagi. Oke, kita turunkan lagi ini. Oke, saya render. Kita mempunyai semacam ini. Lalu saya kembalikan lagi. Dan di sini opacity. Anda bisa memberikan, mungkin di sini ada beberapa lagi contoh. Oke, kita coba di wood. Oke, seperti itu. Oke, saya masukkan 0. Dan di sini mungkin 2. Dan jika saya render, saya mempunyai semacam ini. Dan saya kembalikan lagi. Saya turunkan opacity. Dan saya render lagi. Oke, kita punya semacam itu. Specular color. Di sini kita bisa memberikan banyak di sini. Oke, kita memilih warna saja. Oke, saya memberikan nilai biru. Close. Dan di sini saya memberikan merah. Oke. Kita punya semacam ini. Dan masih banyak sebenarnya teknik-teknik yang lain dari pewarnaan.
dan mungkin bisa ditambahkan lagi satu plane untuk menaruh barang. Dan di sini saya aktifkan material, saya memberikan material yang lain di tempat kosong. Lalu saya aktifkan map, dan di bagian diffuse color, di bagian non saya aktifkan, dan saya masukkan mungkin ini, saya tekan OK, dan di sini sudah ada semacam itu. Lalu saya ubah nilainya mungkin menjadi 6, dan di sini juga 6. Setelah itu saya aktifkan show map in viewport dengan catatan lantai tadi, plane tadi masih terseleksi, dan assign material to selection. Otomatis saya punya lantai dengan box yang sudah saya warnai, dan juga beberapa bahan yang sudah ada di tempat ini. Coba kita render di bagian perspektif. Sekian pengenalan tentang material. Anda bisa menggunakan beberapa teknik yang ada, nanti kita pelajari lebih lanjut di tutorial selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Kesempatan kali ini kita mau mencoba mengutak-utik tag. Pada 3ds Max kita akan menemukan tag pada bagian shape. Kita aktifkan shape. Lalu di sini di bagian bawah ada tag. Kita aktifkan tag. Langsung muncul menu semacam ini. Di Mac tag, coba di daerah front Anda klik saja. Otomatis akan muncul semacam itu. Dan jika Anda menginginkan kata-kata yang lain, Anda tinggal menseleksi dan ganti dengan kata sesuka Anda. Oke, semacam itu. Di size saya mau membuat mungkin 50. Jika di render tidak akan keluar. Di tag saya mau mengaktifkan modifier. Kita masuk ke modify. Di sini ada modifier. Aktifkan bevel. Di sini kita sudah mempunyai semacam ini. Kita masuk di height. Maka otomatis kata kita berubah menjadi 3 dimensi. Lalu jika saya mengaktifkan outline, jika ke atas positif dia akan besar, dan jika ke negatif dia akan kecil. Saya aktifkan 0 di sini. Lalu saya masuk ke level 2. Di sini height saya tambahkan agak maju, mungkin 2. Lalu di outline saya mau memberikan nilai min, mungkin min 1. Saya mempunyai semacam ini sekarang. Jika kita render, maka kita mempunyai hasil semacam ini. Render di bagian viewport, klik kanan bagian viewport, lalu klik bagian quick render. Kita sudah mempunyai tulisan semacam ini, 3 dimensi. Kita masuk dan kita tata ulang di bagian perspektif. Lalu sekarang saya memberikan modifier lagi. Di sini saya memberikan band. Apa itu band? Band adalah lengkungan. Untuk membuatnya melengkung, Anda bisa memilih bagian mana yang sesuai untuk lengkungan ini. Jika kita pilih di Y akan hasilnya seperti itu, di Z akan seperti itu, rusak. Saya ingin di X. Saya sudah mempunyai lengkungan tulisan Asa Studio. Dan jika saya render, saya mempunyai seperti ini. Lalu di sini ada direction. Kita bisa merubah sudutnya.
saya memberikan nilai 90, maka saya mempunyai tulisan semacam itu. Oke, saya mempunyai semacam ini. Lalu di bagian tag yang lain, mungkin saya mau membuat tag satu lagi. Saya membuat, oke, lalu saya turunkan dan saya aktifkan di tengah. Dan di sini saya mau merender. Tulisan yang kedua tidak akan nampak. Kita masuk di bagian modify. Di sini ada rendering, enable in rendering. Maka kita punya tulisan semacam ini. Selanjutnya saya memberikan nilai seperti ini, omni, pencahayaan, dan saya taruh di sebelah sini. Lalu saya memberikan plane, dan saya memberikan segmen mungkin sekitar 32, dan di sini 32. Setelah itu saya turunkan, lalu saya memberikan band, dan saya atur. Oke, seperti itu. Oke, Anda bisa menyeleksi dulu di area band. Anda matikan dulu, aktifkan remove modifier. Di sini Anda klik kanan, editable poly, dan Anda aktifkan mesh. Lalu Anda seleksi sekitar mulai tulisan. Oke, seperti itu. Setelah itu Anda aktifkan lagi modifier dan aktifkan band lagi. Oke, kita di add, lalu kita merubah. Oke, kita kembalikan ke 0. Oke, di sini saya memberikan min 90. Lalu di bagian band saya masuk di gizmo, dan di sini saya turunkan. Maka saya mempunyai seperti ini, dan di bagian perspektif saya klik kanan, show grid saya matikan, dan saya tata ulang lagi. Oke, saya matikan gizmo dan saya render. Saya mempunyai semacam ini, dan Asas Studio saya turunkan seperti itu. Di material Anda seleksi, dan Anda bisa mengaktifkan material, memberi warna putih, close. Lalu di sini show map in viewport, assign material to selection. Oke, seperti itu, dan saya render. Saya mempunyai semacam ini. Dan jika Anda ingin membuat beberapa animasi, Anda bisa mengaktifkan animasi dan memberikan mungkin shadow parameter di masing-masing lighting, atau Anda bisa menambahkan satu lighting lagi, mungkin target spot, dan saya berikan di sini.
Maka jika saya render, saya mempunyai semacam ini di daerah perspektif. Oke. Dan saya mau mencoba memberikan shadow. Oke, semacam itu. Dan saya mau mengangkat seperti ini. Saya turunkan intensity. Mungkin saya rubah menjadi seperti itu. Oke, kita punya semacam ini. Dan jika kita putar di area ini dan saya atur di bagian perspektif, maka kita sudah punya semacam ini. Kita bisa mendekatkan. Lalu kita render. Oke, sekian pengenalan tentang tag, dan Anda bisa memodifikasi dengan beberapa modifier yang ada, atau dari tag sendiri sudah ada beberapa parameter. Anda bisa mengenalnya satu demi satu, dan kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya tentang kamera. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Kalau kemarin kita sudah membuat tag, sekarang kita mau mencoba menganimasikan beberapa objek yang sebelumnya kita buat terlebih dahulu. Oke, saya masuk ke file, reset, dan di sini no, yes. Saya di sini membuat plane. Saya rubah mungkin ke gray, dan di sini saya mengaktifkan teapot. Oke, saya mempunyai plane dan teapot. Di bagian teapot sini saya tata ulang. Kita mencoba menganimasikan teapot di sini. Oke, saya aktifkan teapot di sebelah sini. Oke, di situ. Dan jika saya mau memberikan animasi, kita hanya pergi ke bagian auto key, set key, dan macam-macam. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa sebenarnya semua parameter yang berada di 3ds Max semua bisa dianimasikan. Tapi di sini saya mau memberikan animasi yang berupa transform, scale, dan rotation. Pada prinsipnya pergerakan pada benda semacam itu. Jadi berupa posisi dari tempat satu ke tempat yang lain, dari rotasi, perputaran benda itu terhadap sumbunya, ada scale besar kecil dari benda tersebut. Bagaimana kita mengaktifkan? Oke, di sini saya mau mencoba dari ketiga perintah tersebut di atas, yaitu select and move, select and rotate, select and uniform scale. Pertama, saya mau membuat teapot ini bergerak dari sini ke kanan, dari kiri ke kanan. Oke, saya aktifkan auto key. Lalu saya pergi ke 20. Saya tarik ke kanan. Dan di 20 sampai ke 40, saya mau memberikan teapot ini perputaran. Saya masuk di rotation, saya aktifkan kunci yang berada di sini. Kunci ini artinya untuk mengunci bahwa rotasi itu berawal dari 20. Dan saya pergi ke 40, lalu saya memberikan 90 derajat. Saya lepaskan, dan otomatis saya mempunyai semacam ini. Maju, memutar, dan diam. Selanjutnya, di bagian 40, saya mau memberikan scale. Oke, saya aktifkan select and
uniform scale, dan saya aktifkan kunci lagi karena saya memerintahkan perintah ini berawal dari 40, dan saya pergi ke 60, lalu saya aktifkan di sini, ambil di tengah-tengah dan perbesar sedemikian rupa. Lalu di sini saya mengaktifkan select and move dan saya kunci lagi, lalu saya pergi ke 80. Saya matikan auto key. Kita lihat, kita play. Jadi kita bisa memberikan animasi semacam itu. Lalu sekarang, bagaimana kita bisa menganimasikan material? Oke, di sini saya mau memberikan material pada teapot. Saya aktifkan material. Di sini saya memberikan diffuse color. Saya memberikan mungkin hijau. Close. Saya aktifkan teapot dan saya show map in viewport, lalu assign material to selection. Di sini ada semacam itu, dan saya sekarang mau merubah. Oke, di sini color saya memberikan mungkin biru. Oke, seperti itu. Saya memberikan animasi di opacity. Caranya seperti apa? Sama seperti tadi. Kita aktifkan auto key dan saya pergi ke 40, lalu saya opacity saya naikkan. Saat kita matikan, kita mempunyai animasi semacam ini. Material Anda bisa memberi animasi. Semua parameter yang ada di sini bisa Anda animasikan. Kalau kita masuk di map, di sini juga bisa Anda animasikan dari parameter-parameter yang ada. Sekarang saya mau memberikan modifier. Di area ini saya masuk ke modify dan saya memberikan flag. Saya aktifkan di sini. Saya memberikan strings. Seperti itu. Di sini saya mau memberikan animasi dari flag. Dari pertama dia belum ada flag dan saya aktifkan auto key. Saya kunci ke di sini 0, lalu saya pergi ke di perbesaran ini mungkin sudah menjadi 2. Kita sudah mempunyai animasi semacam itu sekarang. Oke, semacam itu. Oke, di sini saya memberikan 0. Jika Anda amati di angka yang sudah saya beri keyframe, angkanya akan berubah. Dan jika saya animasikan, saya play, kita sudah mempunyai semacam ini. Dan pertama di situ belum ada flag, lalu di bagian tengah sudah mulai flag. Jadi untuk menganimasikan di 3ds Max, Anda bisa menggunakan semua yang ada di setiap parameter. Anda bisa mengaktifkan auto key, lalu memberikan perubahan di nilai-nilai yang ada, baik itu material, modifier, ataupun position,
rotation, dan scale. Kita berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Pada kesempatan yang terakhir ini di paket tutorial dasar, setelah membuat beberapa animasi, kita berusaha merender ke beberapa bentuk yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi proses render kita bisa merender dalam bentuk video, kita bisa merender dalam bentuk JPEG. Jika kita ingin merender dalam bentuk file, mungkin JPG atau PNG atau apapun itu, Anda bisa masuk di bagian sini, quick render, dan aktif di perspektif di viewport mana. Di sini perspektif aktif, saya render, dan di sini Anda bisa mengaktifkan menyimpan file yang ada di sini dengan mengklik bagian sini, save bitmap. Di sini Anda bisa mengambil folder yang Anda inginkan. Anda juduli mungkin teapot. Di sini Anda pilih BMP atau JPEG atau PNG. Dan sini saya mau memilih JPEG. Saya tekan save, dan di sini ada image control. Saya taruh di paste dan smoothing normal, saya tekan OK. Otomatis di Explorer di bagian sini saya mempunyai teapot yang sudah saya simpan barusan. Oke. Sekarang kita mau membuat atau merender ke bentuk video. Kita bisa masuk ke bagian rendering, render, dan di sini ada banyak parameter lagi. Single, yaitu saat kita save dalam bentuk frame seperti tadi. Kalau kita aktifkan di active time segment 0 sampai 100, ini selalu default dengan apa yang ada di sini. Jika kita mau merubah framenya di sini, kita bisa menuju ke time configuration, klik kanan, dan di sini kita bisa memasukkan mungkin 200. Kita tekan OK. Apa yang terjadi di sini di active time segment 0 sampai 200. Saat kita mengaktifkan di sini, itu sesuai dengan banyaknya frame yang ada di sini. Di bagian ketiga ada range. Di sini ada 200 frame, sementara animasinya hanya sampai mungkin 110. Saya mau menyimpan file ini dari frame 0 ke 110. Saya tuliskan 110. Dan di sini Anda bisa memilih frame-frame mana yang nanti dirender. Oke, di bawahnya lagi resolusi berapa yang kita inginkan. Di sini sudah disiapkan defaultnya. Ada 320, 240, 720, 486, dan di sini ada seperti ini, di sini ada seperti ini. Anda bisa memberikan kostum, mengisikan sendiri, mungkin 720 kali 400. Oke, seperti itu. Lalu Anda di sini bisa mengaktifkan beberapa material, beberapa setting dari apa yang akan kita render. Di sini ada efek, displacement. Di sini saya mau mengaktifkan force to side. Dia bisa saat itu berupa plane, dia akan merender baliknya juga. Oke, yang terpenting di sini render output. Kita tekan bagian file. Kita tempatkan di mana? Di folder yang kita suka. Oke, saya simpan di sini. Mungkin saya juduli animasi. Saya simpan dalam bentuk
bisa AVI, bisa koreksi neon, dan banyak lagi yang ditawarkan oleh 3ds Max di sini. Saya mau memilih Move QuickTime File Movie, dan di sini saya tekan save, lalu dihadapkan pada sebuah compression type seperti ini. Anda bisa mengaktifkan PNG, JPG. Di sini akan dihitung per frame. Jadi nanti kita punya PNG dari 0 sampai 110 frame. Dan di sini foto JPG juga sedemikian. Saya mengaktifkan animation, dan di sini quality. Saat kita mengaktifkan million of color plus, itu maksudnya alpha. Jadi saat hitam yang ada di area belakang itu, saat kita masukkan ke video editing, hitam itu otomatis akan hilang karena kita mengaktifkan million of color plus. Plus itu maksudnya alpha. Jadi alpha channel ada. Saya mau mengaktifkan million of color saja tanpa plus. Setelah itu saya tekan OK. Dan setelah kita men-setting semuanya, render output sudah kita siapkan, dan kita pastikan di area viewport di sini perspektif. Jika saya aktif di top, maka bagian top yang akan teranimasi. Jika saya di front, maka bagian front yang akan kita render. Saya mau di perspektif. Setelah semuanya beres, kita tekan render. Di sini otomatis 3ds Max akan merender animasi yang sudah kita buat pada project. Oke, sekian tutorial, dan selesai sudah tutorial pada paket dasar. Dan jika Anda menginginkan tutorial tingkat yang lebih lanjut, silakan Anda kunjungi tutorial.uuuhi.com, atau Anda bisa mengaktifkan beberapa link, mengklik beberapa link yang sudah kami persiapkan di website ini. Oke, kita jumpa lagi di kasus tutorial yang lebih kompleks. Salam.